Halo semua, di video kali ini saya akan membahas ada satu update sih dari Singapura. Jadi beberapa waktu ini mereka menyelenggarakan tabungan dengan fitur lock up. Jadi tujuannya adalah agar aman dari scam. Eh, Program ini diluncurkan oleh tiga bank terbesar di sana, OCBC, DBS, sama UOB bersamaan gitu ya. Jadi fitur ini adalah tabungan di mana benar-benar dikunci dan hanya bisa ditarik dengan cara yang bersangkutan langsung datang ke kantor cabangnya. Jadi seperti apa fiturnya? Cara kerjanya sebenarnya sangat sederhana. Jadi nasabah perbankan, misalnya Bapak atau Ibu ya, punya tabungan 10 juta misalnya. Terus kita dari 10 juta itu katakan yang untuk kebutuhan sehari-hari misalnya 6, sisanya 4 itu memang eh, bukan mau diinvestasikan, cuma mau taruh aja. Tapi daripada ada di bank hilang gitu kan, hilangnya bisa karena dicuri orang, hilangnya juga bisa karena ada apa ya, banyak promo atau apa, tergoda untuk memakainya. Jadi misalnya kita sisihkan 4 juta yang kita yakin nggak akan digunakan dalam waktu dekat. Nah, selanjutnya uang tersebut kita minta banknya untuk dikunci. Nah, uang yang udah dikunci ini tidak bisa ditarik tunai, tidak bisa ditransfer menggunakan ATM, aplikasi atau internet banking. Jadi harus yang bersangkutan datang ke cabangnya langsung. Nah, ternyata setelah saya baca-baca ya, penipuan di Singapura itu juga sangat banyak gitu ya. Ada yang pakai social engineering gitu. Social engineering itu kayak nipu kita supaya beritahu password seperti itu. Ada yang pakai aplikasi, kita diklik tahu-tahu udah semua user ID, semua passwordnya dapat gitu. Nah, dalam 6 bulan di 2023, total pelaporan yang masuk ke kepolisian di Singapura itu ada sekitar 22.239 kasus dengan total kerugian sekitar 330 juta Sin dollar atau 3,6 T. Yang tidak lapor mungkin banyak, eh, mungkin ada lagi. Di Indonesia saya tidak ada datanya, tapi saya kira kalau cuma 3,6 T eh, ditambah pinjol ya, sorry, ditambah judi online ya. Nah, itu mungkin bisa lebih dari itu. Nah, orang yang kena tipu itu biasanya orangnya nggak berhati-hati, terlalu gampang percaya, gampang panik gitu ya. Biasanya orang-orang seperti itu adalah target daripada para komplotan. Bahkan aplikasi sosial media itu juga dipakai untuk memantau aktivitas korban. Jadi misalnya kalau kamu kemana-mana ngepost, kemudian lagi ngapain di post. Semua info-info itu akan dipakai untuk mempelajari polanya Anda. Jadi sepertinya orang ini mengenal Anda gitu. Entah dari postingan dari sosial media, story, TikTok, atau apapun itu. Dan karena mereka sudah sedikit banyak mengenal Anda dari sosmed itu, mereka bisa mengarang cerita yang kira-kira, oh ya, kayaknya terkesannya benar juga gitu loh. Karena kalau saya yang tahu kayak gitu kan cuma orang terdekat saya. Padahal saya post itu di sosmed tiap hari gitu. Nah, makin hari penipuannya juga makin canggih. Mulai dari kalau zaman dulu ya, ngaku polisi, ngaku rumah sakit, bilang ada keluarga kecelakaan, apa, nabrak atau apa. Dulu kalau zaman dulu dulu saya kuliah itu eh, dimasukin ke narkoba misalnya, kayak gitu-gitu. Kemudian ada bea cukai gitu. Dia bilang ada barang dikirim dari luar negeri, kemudian apa namanya harus ditebus gitu. Kalau nggak ditebus, nanti bakal datangin polisi atau apa. Nah, ajakan untuk like dan subscribe, waduh sekarang banyak sekali. Bahkan pakainya sudah pakai artificial intelligence. Jadi yang ngomong dengan Anda supaya like subscribe itu sudah pakai AI. Jadi dia bukan model, bukan orang yang itu. Jadi mungkin sekali blast ke banyak orang. Nah, habis like dan subscribe biasanya di apa, dipandu untuk like atau subscribe atau apa, nanti Anda dibayar upah sedikit, terus begitu Anda tertarik, disuruh beli apa, nah itulah, itu yang nanti penipuannya seperti itu. Love scam ya, love scam ini pernah dibahas eksklusif di CNBC Indonesia. Itu ada lawan jenis yang profilnya menarik, entah ganteng sekali, cakep sekali, atau cewek seksi sekali, dari segala tipe gitu kan, ngajak kenalan. Nah, setelah ngajak kenalan, apa, pura-pura cari perhatian, kita juga nggak tahu itu benar lawan jenis apa tidak gitu ya.
dengan narapidana penjara atau apa. Nah, setelah Anda tertarik membangun hubungan yang setelah lama, nanti dia minta untuk transfer, mau ketemuan transfer segala macam. Nah, sampai pada penggunaan artificial intelligence untuk video. Jadi ada tokoh yang dia seolah-olah seperti bicara, padahal tuh AI yang bicara gitu. Nah, kemudian di situ dia mempromosikan suatu produk investasi bodong atau kripto yang bodong. Nah, dari situ dia menipu orang. Jadi memang makin hari makin canggih deh, gitu ya. Kita sudah berhati-hati sekalipun kadang-kadang masih bisa kena. Nah, jadi untuk itulah untuk mengantisipasi itu mereka di bank di Singapura memperkenalkan itu. Jadi uangnya itu benar-benar nggak bisa ditarik dengan pinjaman, dengan apa ATM aplikasi. Harus yang bersangkutan datang ke cabang langsung. Apakah ini bisa menurunkan resiko penipuan? Case by case menurut saya. Kalau memang kita sudah diambil penipuan yang meminta password dan user ID, otomatis pasti terlindungi. Karena kalau misalnya di situ ada saldo 10 juta, kita lock 4 juta, yang bisa diambil cuma yang sisanya. 4 jutanya dia nggak bisa pindahkan. Tapi kalau yang menggunakan hubungan personal, menurut saya tetap bisa bocor. Kenapa ya? Karena biasanya orang itu ngakunya selalu tanpa sadar dihipnotis. Padahal menurut saya mungkin dia punya Dia punya alert ya, dia punya tingkat apa ya kalau bahasanya, uh, bukan kewarasan sih, dia punya alert lah ya, alert terhadap hal-hal seperti itu lagi turun, tingkat kewaspadaannya lagi rendah, makanya bisa transfer ke orang lain. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya, uh, paling tidak kalau bisa misalnya menggunakan skema seperti itu, kalau mau transfer itu tetap kita harus jalan ke bank. Kemudian kita tarik uang itu, baru kita pindahkan ke orang lain. Nah, proses untuk kita datang ke bank, kita tarik uangnya dan kita pindahkan ke orang lain, mungkin saja kan ada interaksi. Ya, kalau kita sering nonton di film-film Hollywood, biasanya kalau kita datang ke bank ingin menarik uang dalam jumlah besar, kalau di film Amerika ya, biasanya tanya, are you okay? Apakah ada harus yang kami perhatikan gitu? Kalau tindak tanduknya mencurigakan, ada kesan seperti sedang diintimidasi atau apa, petugas banknya bisa ini. Walaupun di satu sisi dibilang, lah uang saya kok saya mau tarik, kamu kok ikut campur banget gitu. Ya, tapi paling tidak proses seperti itu mungkin bisa meningkatkan keamanan karena prosesnya lebih panjang gitu. Nah, bagaimana dengan uang yang ada di rekening investasi seperti reksadana? Kalau untuk ini menurut saya ya ada ada semacam mekanisme pengamannya. Jadi pertama kalau di reksadana misalnya Bapak Ibu kena scam nih ya, password user ID-nya kebuka semua. Itu hanya bisa dicairkan ke rekening atas nama Anda sendiri. Jadi kalau rekeningnya tidak atas nama Anda sendiri, itu nggak bisa. Bagaimana kalau penipunya itu membuat rekening palsu, bukan rekening palsu, rekening asli, tapi namanya dipalsukan, sama dengan Anda. Nah, kalau misalnya nomor rekening yang didaftarkan, itu berbeda sama nomor rekening yang diminta untuk melakukan pencairan, maka juga nggak bisa. Jadi misalnya rekeningnya atas nama Rudianto, rekeningnya di Bank BCA. Somehow saya punya user ID sama password bobol. Orang membuat rekening atas nama Rudianto di Bank BRI misalnya. Kemudian dia meminta reksadananya dicairkan ke Bank BRI. Nah, untuk itu ada proses tambahan lagi. Yang bersangkutan harus melakukan pengkinian data ke perusahaan manajer investasi atau agen penjual untuk mengganti rekening yang tadinya menggunakan Bank BCA menjadi Bank BRI. Nah, proses pergantian rekening ya sehubungan dengan banyaknya case-case yang ada, saya kira banyak tempat sudah meningkatkan proses verifikasinya. Antara lain, kalau melakukan pengkinian data, mengubah nomor rekening, mengubah nomor handphone, mengubah alamat email ya, informasi yang penting, alamat tempat tinggal dan lain-lain, maka harus tatap muka. Ya, kalaupun dilakukan elektronik, itu harus difoto dan kemudian fotonya dibandingkan dengan pada saat pembukaan rekening pertama kali. Jadi dengan cara demikian
diharapkan bisa meminimumkan kemungkinan nomor rekening tersebut, pengkinian data yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Nah, baru setelah uangnya somehow ternyata bisa juga masuk ke rekening bank, baru dicarikan lagi. Jadi memang prosesnya lebih panjang. Tapi di satu sisi saya melihat lebih aman gitu ya, karena memang proses untuk rekening investasi reksadana itu 2 tahap, mengeluarkannya dari reksadana ke rekening bank, dan dari rekening bank ditarik lagi seperti itu. Uh, Meski tidak berarti lebih aman, Bapak Ibu, prosesnya kan dari saya bilang dua step ya. Tapi proses yang panjang itu membuat upaya penipuan menjadi lebih sulit. Gitu. Jadi paling tidak ya mengurangilah kemungkinan orang bisa melakukan penipuan terhadap rekening yang ada di investasi. Nah, saran lain itu adalah melakukan update password dan PIN secara berkala. Memang itu tidak nyaman gitu. Ya, tapi ya kalau kalau mau aman ya memang tidak nyaman gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.